Ya, pernah ada seorang suami yang curhat mengenai pengalaman pahitnya dalam rumah tangga. Nah, di sini saya akan bagikan kepada Anda untuk diambil hikmahnya. Ya, seorang suami menikah dan dianugerahi 3 orang anak kecil yang lucu-lucu. Setelah beberapa tahun kemudian, kondisi ekonominya itu semakin membaik. Nah, di titik ini, si suami muncul keinginan untuk menikah lagi. Keinginannya ini sempat ditentang oleh istrinya, tapi sang suami tetap bersikeras ingin berpoligami. Ya, pikir si suami, mungkin sekarang istrinya ini masih terpaksa, tapi lama-lama juga akan biasa. Nah, akhirnya sang istri pun merelakan suaminya menikah lagi, meski dengan air mata yang berlinang. Nah, kemudian dimulailah perjalanan rumah tangga yang baru, di mana sang suami sekarang memiliki 2 istri. Nafkah lahir memang dia bagi secara adil, sesuai porsi. Baik istri pertama dan istri kedua itu mendapatkan jatah yang cukup. Namun yang namanya perasaan itu memang lain cerita ya. Ya, seperti orang yang baru jatuh cinta lagi, si suami sekarang itu mulai condong kepada istri keduanya. Ya, ibarat anak kecil yang punya mainan baru. Lama-kelamaan perhatiannya makin tersita oleh istri barunya ini dan mulai melupakan istri pertamanya yang sudah mendampinginya saat hidupnya masih susah. Ya, semakin kesini si suami makin tidak peduli kepada istri pertamanya. Ya, akhirnya pertengkaran pun makin sering terjadi antara si suami dengan istri pertamanya. Semakin lama pertengkaran jadi tidak terselesaikan. Istri pertama terbengkalai hingga akhirnya si suami pun melepaskannya. Akhirnya ya bercerailah si suami dengan istri pertamanya. Si suami ini menikmati hari-harinya bersama istri mudanya seorang. Seluruh perhatian dan cintanya itu dicurahkan kepadanya. Namun ya seiring berjalannya waktu, semakin hari terlihatlah ya celah-celah kekurangan istri mudanya ini. Semakin kesini, si istri ini semakin banyak menuntut, semakin banyak serakah dan makin tidak peduli kepada suaminya. Hingga akhirnya sering terjadi pertengkaran hebat dalam rumah tangga tersebut. Nah, suatu hari saat mampir di sebuah masjid, laki-laki ini merenungi kembali perjalanan rumah tangganya dari awal bersama istri pertama hingga saat ini. Tiba-tiba ada kerinduan kepada istri pertamanya. Entah di mana dia sekarang. Bagaimana keadaannya sekarang? Bagaimana dengan anak-anak yang dia bawa? Bagaimana nasib mereka? Di momen-momen ini tiba-tiba kesadarannya itu muncul kembali. Kemudian ia bertekad mencari istri pertamanya yang sudah pindah keluar kota. Nah, sang suami ini pantang menyerah. Dia tempuh perjalanan jauh ke kota tempat tinggal mantan istrinya tersebut. Sampai di sana, ia mampir ke sebuah masjid untuk sholat berjamaah. Kebetulan, imam sholatnya ini masih muda dan tampak mahir sekali membaca Al-Quran. Setelah sholat, imam muda tersebut memberikan pengajian singkat pada jamaah masjid agar selalu mensyukuri apapun yang dimiliki. Karena orang itu baru tahu arti memiliki setelah tahu rasanya kehilangan. Ya, pengajian tersebut sangat merasuk ke dalam hati sang suami. Ya, diam-diam dia meresapi maknanya. Setelah pengajian singkat selesai, sang suami berniat melanjutkan perjalanan yang tinggal beberapa langkah ke rumah mantan istrinya tersebut. Tapi di sana yang ditemui malah seorang berpeci putih, yaitu imam muda tadi. Akhirnya berbincanglah mereka. Dan ternyata imam muda tadi adalah anak kandungnya yang selama ini dia sia-siakan dan ibunya dia tinggalkan. Ya, tak terbayang betapa menyesalnya sang suami ini manakala tahu bahwa mantan istrinya itu sudah berjuang habis-habisan demi menghidupi anak-anaknya dan memasukkan mereka ke pondok-pondok agar bisa menjadi hafiz Al-Quran. Sang suami ini menitikkan air mata mendengar cerita imam muda yang ternyata anak kandungnya itu. Ya, kata anaknya, kami ini memang anak-anak ayah. Selama ini kami tetap menjadi anak buat ayah. Tapi maaf, ayah sama sekali tidak pantas untuk menjadi suami ibu. Ya, pupus sudah harapan sang suami tersebut untuk rujuk dengan istri pertamanya. Sahabat Bunda,
Kisah yang saya sampaikan ini tidak untuk menganggap bahwa poligami itu buruk. Nah, tapi faktanya banyak orang yang salah dalam mempraktekkan poligami dan terjebak ya pada perasaannya sehingga tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Semoga dari kisah ini kita bisa memetik hikmahnya bahwa seseorang itu baru akan tahu artinya memiliki setelah merasa kehilangan. Ya, saya Bunda Ayu pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.